Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bertemu kembali bersama Ustadz Arif Setiadi, Matematik Teacher of SMP IT Islahul Ummah Prabu Muli. Dalam kesempatan kali ini, Ustadz akan membahas materi mengenai perbandingan bagian kedua, yaitu perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran pada kali ini, marilah kita membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. So, siapkan alat tulis kalian ya. Mari kita mulai. Oke, adapun tujuan pembelajaran pada kali ini, setelah menonton video ini, kalian akan bisa 1. Menghitung perbandingan senilai, dan 2. Menghitung perbandingan berbalik nilai. Lanjut, perbandingan senilai. Perbandingan senilai memiliki 2 cara penyelesaian. Boleh dipilih nanti menggunakan cara 1 atau cara 2. Yang pertama, menggunakan perkalian silang. Perhatikan konsep perbandingan senilai berikut. A berbanding B sama dengan C berbanding D. Ini akan kita silangkan, yaitu A kita kalikan dengan D, yaitu A kali D, kemudian B kali C. Misalnya, di sini ada X berbanding 8 sama dengan 15 berbanding 6, di mana X akan kita kalikan dengan 6, kita tulis di bawah menjadi X dikali 6, kemudian 8 kita kalikan dengan 15, ini untuk konsep perkalian silang, yaitu cara yang pertama. Cara yang kedua, yaitu dengan menggunakan perkalian suku tepi dan suku tengah. Di mana konsep ini sebenarnya sama dengan perkalian silang, tetapi perbedaannya adalah penulisannya atau letaknya. Perhatikan dengan seksama. A berbanding B sama dengan C berbanding D. Di mana nanti yang akan kita kalikan antara suku tengah dan suku tepi. Ya. A akan kita kalikan dengan D, maka akan kita tulis A kali D. Kemudian yang tengah akan kita kalikan dengan yang tengah, B dikali C. Maka sama dengan B dikali C. Atau contohnya seperti ini, X berbanding 8 sama dengan 15 berbanding 6. Maka X akan kita kalikan dengan 6, tepi dengan tepi. Kita tulis di bawahnya, X dikali 6. Kemudian tengah dengan yang tengah, 8 dikali 15. Sekarang kalian lihat, untuk hasilnya, itu sama saja. Ya. Nah, sama. Dimana perkalian silang juga X dikali 6 sama dengan 8 kali 15. Kemudian perkalian suku tepi dan suku tengah juga X kali 6 sama dengan 8 kali 15. Silakan pilih cara yang mana yang menurut kalian lebih mudah. Next. Contoh soal. Tentukan nilai X dan Y pada perbandingan berikut. Contoh soal. Tentukan nilai X dan P pada perbandingan berikut. Di sini ada A dan B. Kita selesaikan dengan bersama-sama. Oke, penyelesaiannya kita tulis kembali X berbanding 5 sama dengan 72 berbanding 8. Akan kita silangkan perkaliannya. X kita kalikan dengan 8 menjadi X dikali 8. Kemudian 5 akan kita kalikan dengan 72. Berarti sama dengan 5 dikali 72. Kemudian 8 akan kita pindahkan ke ruas kanan menjadi bagi. Artinya X sama dengan 5 dikali 72 dibagi 8. Kita pakai sistem coret, boleh, atau pembagian, dibagi lebih dahulu. 72 kita bagikan 8 bisa. Kita coret, 72 dibagi 8 adalah 9. Maka sisa 5 dikali 9.
X sama dengan 5 kali 9 adalah 45. Maka untuk X-nya adalah 45. Lanjut, 18 berbanding 21 sama dengan P berbanding 28. Oke, yang pertama kita lakukan, kita lihat variabelnya. Variabel berada di tengah, maka yang akan kita kalikan lebih dahulu adalah yang tengah, ya. Berarti 21 dikali P, maka kita letakkan di bawah 21 kali P. Kemudian tepi dengan tepi, yaitu 18 dikali 28, kita tulis lagi di bawahnya 18 kali 28. Kemudian 21 akan kita pindahkan ke ruas kanan menjadi bagi P sama dengan 18 dikali 28 dibagi 21. Maka ini akan kita gunakan sistem coret agar pembagian dan perkaliannya lebih mudah, ya. Pertama, kita lihat 18 itu bisa dibagi 3, maka 18 bagi 3 adalah 6. Kemudian 21 kita bagi 3 juga, jadi harus sama-sama dibagi 3. 21 bagi 3 adalah 7. Kemudian 28 bisa kita bagi dengan 7. 28 bagi 7 adalah 4, ya. Maka sisa P sama dengan 6 kali 4. 6 kali 4 adalah 24. Kalian boleh mengalikannya, lalu kemudian dibagi, atau seperti yang Ustadz jelaskan ini, ya, boleh menggunakan sistem coret agar lebih mudah dibagi. Yang pasti syaratnya harus hafal perkalian. Oke, next. Contoh yang kedua. Tentukan nilai X dan Y pada perbandingan berikut. Oke, di mana di sini perbandingannya terdapat aljabar kembali, ya. Jadi yang belum paham, silakan belajar kembali bentuk aljabar pada video sebelumnya yang sudah Ustadz upload di Ustadz Matematika. Lanjut. Kemudian kita tulis terlebih dahulu 24 berbanding X ditambah 7 sama dengan 16 berbanding 10. Lalu akan kita kalikan silang, yang ini, ya. Berarti X tambah 7 dikali 16 agar lebih mudah untuk membedakannya, kita beri tanda kurung. Kemudian 24 akan kita kalikan 10. Maka kita tulis di bawahnya 24 kali 10. Lalu 16 akan kita pindahkan ke sisi kanan menjadi pembagian. X ditambah 7 sama dengan 24 dikali 10 dibagi 16. Kita gunakan sistem coret seperti tadi, pembagian atau mengecilkan atau menyederhanakan. 16 bisa dibagi dengan 8, maka 24 juga dibagi 8 adalah 3. 16 bagi 8 adalah 2. Kemudian 10 dibagi 2 menghasilkan 5. Lanjut, sisa berarti 3 dikali 5 adalah 15. Ya, jadi X tambah 7 sama dengan 3 kali 5. 3 kali 5 adalah 15. 7 akan kita pindahkan ke sisi kanan. Jadi kurang 7. X sama dengan 15 dikurang 7. X sama dengan 8. Untuk yang A adalah X-nya adalah 8. Kemudian yang B, kita tulis kembali. 5X dikurang 2 berbanding 72 sama dengan 18 berbanding 27. Maka yang akan kita lakukan yaitu mengalihkan tepinya, ya, karena ada variabelnya. 5X dikurang 2 dikali 27, kita tulis bawahnya. Kemudian tengah dengan tengah akan kita kali. 72 kita kalikan dengan 18, kita tulis lagi di bawahnya. Lalu 27 akan kita pindahkan ke sebelah kanan menjadi bagi. Jadi 5X dikurang 2 sama dengan 72 dikali 18 dibagi 27. Sama seperti tadi, akan kita lakukan sistem coret pembagiannya. 27 akan kita bagi 9 menjadi 3. 72 akan kita bagi 9 juga, berarti 8. Kemudian 18 bagi 3 adalah 6. Lalu sisa 8 dikali 6. 5X dikurang 2 sama dengan 8 dikali 6. 8 kali 6 adalah 48. Kemudian 2 akan kita pindahkan ke sebelah kanan menjadi plus 2. 5X sama dengan 50. X sama dengan 50 dibagi 5. X sama dengan 10. Paham, ya? Kemudian selanjutnya, perbandingan berbalik nilai. Perbandingan berbalik nilai sama, ya, seperti konsep senilai, memiliki dua cara. Tapi yang membedakannya adalah nanti salah satu perbandingannya
akan kita balik posisinya. Perhatikan konsepnya, A berbanding B sama dengan C berbanding D. Di mana ini akan kita balik. Di mana A berbanding B sama dengan D berbanding C. Jadi C jadi bawah, D jadi di atas. Dibalik ya. Kemudian baru kita kalikan. A dikali C adalah A kali C sama dengan B kali D. Sama seperti tadi, X berbanding 8 sama dengan 12 berbanding 6. Kita balik dulu. X berbanding 8 sama dengan 6 berbanding. Baru kita kalikan silang. Kemudian X dikali 12 menjadi X kali 12. Kemudian sama dengan 8 dikali 6. Yang kedua, perkalian suku tepi dan suku tengah. Sama seperti tadi. Yang membedakannya hanya kita balik saja posisinya. A berbanding B menjadi D berbanding C. Ya, sama dengan D berbanding C. Kemudian kita kalikan A kali C, lalu B dikali D. Contohnya seperti ini. X berbanding 8 sama dengan 12 berbanding 6. 12 berbanding 6, kita ubah posisinya menjadi X berbanding 8 sama dengan 6 berbanding 12. Lalu kita kalikan tepi dengan tepi. X dikali 12, kemudian 8 dikali 6. Sama ya. Contoh soal. Di sini ada 3 buah soal, A, B, dan C. Kemudian di mana yang A berbanding B sama dengan 4 berbanding 5, dan Q sama dengan 20. Hitunglah nilai P. Maka akan kita buat terlebih dahulu konsep perbandingan. Ini A berbanding B sama dengan P berbanding Q. Karena dia berbalik nilai, maka P berbanding Q akan kita ubah menjadi Q berbanding P. Berarti A berbanding B sama dengan Q berbanding P. Tinggal kita masukkan nilainya. A berbanding B adalah 4 berbanding 5. Sama dengan Q-nya 20. Maka 20 berbanding P. Kemudian akan kita kalikan tepi dengan tepi. 4 kali P. Kemudian 5 dikali 20. Lalu akan kita pindahkan posisi 4. P sama dengan 5 kali 20 dibagi 4. 20 bisa kita bagi 4. 20 bagi 4 adalah 5. Maka 5 kali 5 sama dengan 25. Oke, lanjut yang B. Sama seperti tadi, akan kita balik terlebih dahulu. A berbanding B sama dengan Q berbanding P. Kita masukkan nilainya. 7 berbanding 6, di mana P-nya adalah 21. Berarti Q berbanding 21. Kita kalikan 6 kali Q. Kemudian 7 dikali 21. Lalu 6-nya kita pindahkan ke bawah, posisi sebelah kanan. Sama dengan 7 dikali 21 dibagi 6. 21 bisa kita bagi dengan 3. 21 bagi 3 adalah 7. 6 bagi 3 adalah 2. Maka kemudian 7 kali 7, 49. 49 per 2 adalah 24,5. Lanjut. Kemudian yang C menggunakan perkalian silang. Ya. Ini langsung kita balik menjadi 18 per 12. Jadi 24 per P sama dengan 18 per 12. Kita kalikan silang. P kali 18. Ini ya. Kemudian 24 kita kalikan dengan 12. Kemudian 18 akan kita pindahkan ruasnya ke sebelah kanan. P sama dengan 24 kali 12 per 18. 24 bisa dibagi dengan 3. Jadi 8. Kemudian 18 kita bagi dengan 3 juga, yaitu 6. Maka 12 dibagi 6 adalah 2. Sisa 8 dikali 2. 8 dikali 2 adalah. Lanjut. Contoh selanjutnya. Sama seperti tadi, ada aljabarnya. Maka konsepnya seperti ini. Langsung kita balik ya. Q berbanding P. Bukan P berbanding Q lagi. Jadi tinggal kita masukkan nilainya. A berbanding B, 16 berbanding 20. Sama dengan 24 Q-nya. Berbanding X ditambah 10. Kemudian kita kalikan. X ditambah 10 dikali 16. Kemudian 20 dikali 24. Atau 24 kali 20. Sama saja ya. Kemudian 16 pindah ke ruas kanan. X ditambah 10 sama dengan 24 dikali 20. Kita coret.
24 kita bagi dengan 8 adalah 3. 16 dibagi 8 adalah 2. 20 kita bagi dengan 2 adalah 10. Maka X tambah 10 sama dengan 3 dikali 10. 3 kali 10 adalah 30. Kemudian 10 kita pindah ruaskan ke sebelah kanan menjadi kurang 10. X sama dengan 20. Kemudian yang B, A berbanding B sama dengan Q berbanding P. Langsung kita masukkan nilainya. 12 berbanding 15 sama dengan 20 berbanding 2X plus 17. Q-nya 20. Lalu kita kalikan. 2X ditambah 17 dikali 12. Kemudian 15 dikali 12. Lalu 12 kita pindahkan ke ruas kanan menjadi bagi. 2X ditambah 17 sama dengan 15 dikali 20 per 12. 15 dengan 12 bisa kita bagi ya. 12 dibagi 3, 4. 15 dibagi 3 adalah 5. Kemudian 20 bisa kita bagi dengan 4 menjadi 5. Sisa 5 kali 5. Berarti 5 kali 5 adalah 25. Kemudian 17 kita pindahkan ke sebelah kanan. 2X sama dengan 25 dikurang 17. 2X sama dengan 8. Maka X sama dengan 8 per 2. 8 per 2 adalah 4. Oke, paham ya? Lanjut. Di sini ada soal cerita ya. Jadi penggunaan perbandingan senilai atau perbandingan berbalik nilai. Di sini akan kita bedakan yang mana menggunakan perbandingan senilai dan yang mana yang menggunakan berbalik nilai. Oke, lihat yang pertama. Seorang pekerja memperoleh upah 284.000 untuk 6 hari. Kemudian dia bekerja selama 20 hari. Berapa upahnya? Oke, kita selesaikan bersama-sama. Kita buat tabel terlebih dahulu. Di mana 6 hari dia upahnya 284.000. Kemudian 20 hari berapa upahnya? Berarti semakin lama dia bekerja, maka upahnya semakin besar. Maka yang kita gunakan adalah perbandingan senilai, karena ketika hari kerjanya bertambah, otomatis upahnya pasti bertambah, tidak mungkin berkurang ya. Tidak usah bekerja kalau misalnya dia semakin lama semakin berkurang. Tentu saja semakin lama bekerja upahnya semakin besar. Maka ini yang akan kita gunakan perbandingan senilai. 6 per 20 sama dengan 284.000 per X. Kita kalikan silang. X dikali 6. Kemudian 20 dikali 284.000. 6 kita ubah ke sebelah kanan. X sama dengan 20 dikali 284.000 dibagi 6. 284.000 bisa dibagi 6 langsung menjadi 48.000. 20 kali 48.000 adalah 960.000. Jadi upah pekerja tersebut adalah 960.000 rupiah. Lanjut. Seekor peternak memiliki persediaan pakan 40 ekor sapi yang dipeliharanya yang diperkirakan akan cukup untuk 18 hari. Jika 10 ekor dari sapi dijual, berapa lama persediaan pakan tersebut akan habis? Oke, kita buat dulu sama seperti yang tadi tabelnya. Jumlah sapi pertama 40 ekor, pakannya 18 hari habis. Ya, 40 ekor 18 hari. Kemudian sapinya dijual, berarti kita kurangkan dengan 10 menjadi 30 ekor sisanya. Maka pakannya akan semakin cepat habis atau semakin lama habis ketika jumlah sapinya berkurang. Pasti jumlah sapinya berkurang, maka pakannya semakin lama habis ya, bukan semakin berkurang. Jadi di sini yang akan kita gunakan adalah konsep berbalik nilai. Mengapa demikian? Karena kita lihat di sini 40 ke 30 angkanya semakin berkurang, sedangkan pakan X-nya akan semakin bertambah. Mengapa bertambah? Karena ketika sapinya semakin sedikit, maka pakannya semakin lama habis ya. Bisa 20, 21, 22 hari ke depan ya. Maka ini konsep berbalik nilai. Jadi 40 per 30 sama dengan 18 per X.
kemudian karena dia berbalik nilai, maka akan kita pindah posisinya. Maka 40/30 sama dengan X berbanding 18. Kita kalikan menjadi X kali 30, kemudian 18 kali 40, kemudian X sama dengan 40 kali 18/30. 0 kita coret, habis nolnya. Kemudian 18 dibagi 3 adalah 6. 6 kali 4 adalah 24. Jadi untuk pakan akan habis 24 hari. Oke, sekarang giliran kalian. Silakan dikerjakan. Selalu semangat dalam mencoba menyelesaikan soal. Setiap persoalan pasti memiliki jalan keluarnya atau penyelesaiannya. Sama seperti ini, menggunakan konsep Allah. Allah menurunkan ujian beserta solusinya. Matematika memiliki persoalan, pasti ada solusinya. Thanks for watching. Kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.